Ada cerita sedikit menggelitik di balik semua ini. Jadi singkat cerita, saya baru tahu berkhotbah maafkan karena memang salah komunikasi antara saya dan beberapa teman kami. Saya baru tahu saya berkhotbah itu sekitar 1 jam sebelum ibadah dimulai, Bapak Ibu Saudara. Tapi entah bagaimana ceritanya, Tuhan itu kayak menyiapkan saya dari pagi untuk berkhotbah di sini. Saya haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya berdiri di hadapan orang-orang yang luar biasa. Saat saya pujian penyembahan tadi, hadirat Tuhan begitu berasa. Giliran maju ke depan udah pengen nangis. Ini kuat banget hadiratnya Tuhan. Semakin kuat dalam Tuhan, amin. Semakin kuat Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Saya 2 tahun ibadah di sini nggak pernah pakai jas. Khotbah pun nggak pakai jas. Kalau Bapak Saudara lihat flyer saya, itu nggak ada yang pakai jas. Apalagi tadi. Tiba-tiba tadi pagi lagi beres-beres, buru-buru, udah mau jalan gitu, gokarnya udah siap di depan gitu ya. Tiba-tiba kepikiran, istri saya bilang, "Yang, tolong ambilkan dulu jas." Karena hari ini ada perjamuan. Otak saya perjamuan. Biasanya perjamuan biasa aja tuh. Pakai kaos aja biasa. Tiba-tiba kepikiran aja, pakai jas sekali-sekali. Tiba-tiba buru-buru kami ke mobil, jangan lupa tidak lupa jasnya. Saya nggak tahu. Biasa aja ibadah flow tadi pagi gitu ya, nge-flow aja jalan. Pulang, mau meeting sama tim dari Bethesda Ministry. Meeting ya. Sebelum meeting makan dulu dong. Ada cemilan di bawah, kita makan siap-siap. Habis meeting, ya udahlah seperti biasa rutinitas pulang. Suapan terakhir. Tiba-tiba ada informasi. Hari ini berkhotbah kan ya? Suapan terakhir tapi kayak nggak ketelen-telen gitu. Saya naik ke atas, konfirmasi. Ternyata flyernya sudah dibuat bahwa hari ini saya berkhotbah. Dan saya belum mendapatkan informasinya. Tanpa pikir panjang, saya katakan siap dan tidak siap. Firman Tuhan harus diberitakan. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini bukan kebetulan. Sayanya kebetulan tahu. Tapi Tuhan lebih tahu duluan dari saya. Amin. Selama Anda antusias. Selama Anda semangat. Semangat denger khotbah gimana sih? Nggak ada yang ketiduran. Kamar mandi boleh, asal jangan bolak-balik. Tiap baca ayat kamar mandi, gak ada yang ketiduran dan selalu ngomong amin. Saudara siap, amin? Siap menutup tahun ini? Penuh dengan kemenangan? Kurang keras aminnya, ada amin? Yes. Ya, hari ini saya akan berkhotbah. Topiknya sederhana sebenarnya. Ada berapa di antara saudara apakah ada di antara saudara yang pernah kehilangan? Setahun inilah, atau kemarin ada yang pernah kehilangan sesuatu yang sangat dikasih. Judulnya udah di spoiler ini. Nggak apa-apa. Ada pernah ya? Orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan bayi di dalam kandungan, atau keguguran, kehilangan pekerjaan, udah ya. Kehilangan apa aja. Ada yang pernah mengalami pacar? Di ghosting gitu ya, ada? Semua pernah mengalami. Jadi ada cerita. Dan ini ceritanya based on true story. Tahun 2010 tuh saya masih bekerja gitu ya, di kantor. Saya sebagai IT, yang ngurusin komputer. Nah, perusahaan saya bekerja itu multinasional. Jadi khusus IT itu dipegang sama head office. Head office kami di Hong Kong, tapi khusus IT-nya itu dipegang regional oleh Malaysia. Jadi Malaysia itu membawahi Indonesia, Filipina, Thailand dan segala macam. Dan saya representatif dari Indonesia. Jadi singkat cerita saya supervisor lah jabatannya pada saat itu. Nah, kami itu bekerja erat sama bagian keuangan. Jadi kayak sistem analis gitu ya. Jadi setiap closing bulanan itu punya deadline yang harus kami kerjakan. Kita generate data supaya menjadi sebuah laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini harus disubmit setiap bulan tepat pada tanggal yang sama. Kira-kira gitu ceritanya. Nah, apa yang terjadi? Satu saat saya masih baru pada saat itu. Supervisor saya udah resign. Saya menggantikan diri, jadi saya sendirian pada saat itu. Kita bekerja,
ketika waktu yang ditetapkan H-2, tinggal 2 hari lagi, kita harus submit data seluruh laporan keuangan. Karena ada data yang error pada saat itu, saya yang bertanggung jawab. Saya coba ngulik-ngulik datanya. Jadi ada istilah SQL gitu ya. Itu SQL saya baca, template-templatenya yang mana nih yang saya nggak terlalu mengerti pada saat itu. Singkat cerita, seharusnya data yang dikumpulkan oleh tim keuangan itu bisa disubmit dalam 2 hari ke depan. Karena perlakuan saya, semua data keuangan dalam 1 bulan itu menjadi 0. Anda yang kerja di keuangan, di finance, tahu rasanya gimana caranya, gimana rasanya kalau udah harus closing, tiba-tiba sama kelakuan seorang IT, datanya menjadi 0. Saya ingat itu jam 7 malam saya lakukan hal itu. Planningnya lembur, tapi jadi lembur maha dahsyat. Sampai jam 1 pagi saya. Ini kenapa ini? Saya kasih laporan ke Malaysia pada saat itu, bos. Saya bilang, bos, saya bikin kesalahan. Dijawabnya besok pagi jam 7. saya tulis jam 12, ya wajar lah, di sana udah tidur juga. Baru dibalas jam 7 pagi. Kesalahan apa, Daud? Saya buat semua data menjadi 0. Profit and loss, laba rugi segala macam. Dia kaget, dia cek, dia remote komputer saya. Terus dia bilang satu statement, Daud, kita kehilangan semuanya. Kita kehilangan semua yang sudah diposting oleh tim Indonesia selama 1 bulan gara-gara kamu. Lalu akhirnya beberapa tim analis nge-remote komputer saya segala macam. Singkat cerita dalam beberapa hari data itu bisa di-recovery. Tapi dampaknya adalah yang seharusnya kita kirim data tepat waktu ke Hong Kong pada saat itu mundur gara-gara 1 orang. Saya. Dan pada saat itu karir saya itu di ujung tanduk. Saya hampir kehilangan semuanya pada saat itu, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Yang saya bisa lakukan hanyalah berdiri, mengaku bersalah kepada semua tim finance di kantor saya. Saya minta maaf, sama bosnya saya minta maaf. Mereka nggak butuh minta maaf saya, mereka butuh solusi. Akhirnya saya siapkan diri saya 1 kali 24 jam untuk ada di kantor. Saya bawa itu handuk, baju, segala macam. Pokoknya apapun yang diminta untuk bisa merecovery data pada saat itu, saya lakukan. Salahnya saya adalah, saya nggak lakukan update saya nggak lakukan backup data harian, dan itu penting. Jadi hilang-hilang aja gitu. Itu adalah momen di mana saya hampir kehilangan semuanya. Tapi ajaibnya, semua pulih dengan sendirinya. Ketika saya berada di titik seperti itu, hampir kehilangan semuanya, tiba-tiba pemimpin rohani saya, kakak rohani saya cuma nelpon saya. Random, Daud apa kabar? Cuma nanya gitu, kayak suara Tuhan Yesus. Lagi kondisi tertekan, dapat telepon dari kakak rohani, Daud apa kabar? Dia nggak tahu masalah saya, tapi dia cuma nanya apa kabar. Itu kayak suara Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Saya bilang, saya lagi hancur di sini, saya hampir kehilangan pekerjaan. Padahal dia nanya sama saya, dia mau curhat masalahnya dia. Tapi dia jadi doain saya. Paham ya? Kalau ada kakak rohani, mimpin rohani nelpon Anda, sekali lagi, doakan mereka, amin. Jangan tambahin masalah mereka. Nyolek-nyolek, itu bener. Amin. Dan hari ini saya berdoa agar Anda tidak kehilangan semuanya itu. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah No More Losing. Apa artinya? Ini bahasa Batak. Nggak lagi kehilangan, amin. Siapa yang tidak mau tidak kehilangan apapun lagi, angkat tangannya. Amin. Kalaupun kehilangan itu karena izin Tuhan. Dan Tuhan akan kembalikan. Amin. Saya harap saudara bisa menangkap semuanya. Kita baca kisah Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Kita baca, kelihatan ya? Aman nggak? Yang nggak aman buka Alkitabnya ya. Alkitab di handphone. 2, 3. Waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk.
Ada waktu untuk mencari, waktu untuk membiarkan rugi. Waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk benci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Yes, minggu lalu rekan kami, mertuanya Pastor Icop dipanggil Tuhan gitu. Beberapa teman di sini datang dan terima kasih atas kehadirannya. Dan saya lihat suasana keluarga pada saat itu, saya dekat dengan keluarga mereka. Dan namanya orang kehilangan ya, sedang berduka, grief. Begitu kehilangannya dan kehilangan itu menurut pengkhotbah adalah sesuatu yang memang akan berulang. Amin. Sampai pada masanya orang akan kehilangan kita. Saya harapkan kehilangannya karena dipanggil Tuhan ya. Bukan karena Anda jauh dari Tuhan. Amin. Artinya sampai habis waktu saudara di bumi, Anda tetap melayani Tuhan. Kita semua. Amin. Memang namanya orang kehilangan pada saat itu, ada titik terendah dalam hidupnya. Dan saya merenung pada saat itu, manusia itu seperti itu. Akan ditinggal orang-orang yang dikasihinya. Saya pikir, kayaknya nggak relevan ini sama judul khotbah saya. No more losing. Kita tetap akan kehilangan. Tapi hatinya kita tetap berpaut sama Tuhan. Dalam pelajaran follow up, kita dulu di gereja, pemimpin bikin kelas training PKS gitu, training pemimpin komsel. Kita diajarin dasar-dasar follow up. Titik terendah orang tuh bisa berbalik kepada Tuhan saat mereka merasa kehilangan. Kehilangan orang dikasihinya. Jadi sekali lagi, ketika ada orang yang dikasih, ketika ada teman gereja atau jemaat, dan mereka sedang kehilangan, pastikan Anda berada di sana. Jangan sampai mereka berpaling dari Tuhan, karena mereka salah di follow up. Amin. Nah jadi sekali lagi, saya katakan di sini, percayalah, dalam setiap tahap kehilangan kita, di situ Tuhan sebenarnya sedang bekerja. Amin. Saya akan bagikan ada beberapa jenis kehilangan. Siapa yang tahu? Seru yang tahu, amin? Ada beberapa jenis kehilangan. Yang pertama adalah kehilangan yang tidak bisa dihindari. Atau pasti. Katakan pasti. Ya, contohnya apa? Dipanggil Tuhan. Itu udah jelas. Mengacu pada kenyataan hidup bahwa semua yang kita miliki, termasuk orang terkasih atau benda-benda, adalah titipan yang pada akhirnya akan diambil kembali. Momen kehilangan ini seringkali menyakitkan dan dapat menimbulkan berbagai emosi dan gejala fisik. Dan merupakan proses yang harus dijalani dengan mencari dukungan, menerima kenyataan, dan belajar bersyukur atas apa yang masih dimiliki. Jadi kehilangan pertama adalah nggak bisa dihindari. Kehilangan barang atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Caranya gimana? Bersyukur, terima kenyataan, dan mencari dukungan. Setuju? Setuju ya? Anda butuh dukungan kalau Anda kehilangan sesuatu yang Anda kasih atau pasti gitu ya. Nah, apa itu kehilangan yang pasti? Yang pertama adalah titipan dan amanah. Pelajarannya luar biasa di khotbah ini. Secara mendasar, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan semata. Dan kita hanyalah pemegang titipannya. Jadi yang pertama, kita tuh bisa aja kehilangan sesuatu yang dititipkan kepada kita. Kenapa? Karena harus dikembalikan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu kehilangan pasti? Yang kedua adalah ketetapan ilahi. Katakan ketetapan ilahi. Contohnya apa? Kehidupan. Katakan kehidupan. Kematian. Amin. Serta segala sesuatu diantaranya yang adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan. Saya dulu waktu masih SMA, kami pelayanan ke daerah Manggarai gitu ya. Itu ada seorang janda, anaknya teman kami layanin ibunya, masih SMA pada saat itu. Tante, kita mau berdoa tante, supaya tante lebih kuat lagi dalam Tuhan. Kira-kira kayak gitu cerita saya dulu Pak. Terus dia bilang kayak gini, mana mungkin saya kembali pada Tuhan? Saya dari agama seberang. Ketika saya masuk melayani Tuhan menjadi orang Kristen, Tuhan panggil suami saya.
Dan sekarang anak saya di rumah sakit. Gimana caranya saya kembali kepada Tuhan? Saya katakan pada saat itu, Tante, saya nggak mengerti harus bagaimana pada saat itu. Tapi yang pasti adalah kehilangan orang yang dikasihi itu nggak bisa kita hindari. Setuju? Karena itu adalah ketetapan ilahi. Yang percaya katakan amin. Katakan ketetapan ilahi. Pastikan, sekali lagi pastikan, ketika ada orang kanan kiri kita yang merasakan kehilangan karena ketetapan ilahi, dipanggil Tuhan, pastikan Anda ada di sebelah mereka. Yes. Lalu yang ketiga, apa itu kehilangan yang pasti? Yang ketiga adalah perpisahan yang tidak bisa dihindari. Ada gak? Yes. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan dan ini adalah bagian tak terhindarkan. Contohnya adalah Elimelech yang meninggalkan Bethlehem beserta istri dan kedua anak laki-lakinya lalu menetap di Moab sebagai orang asing kelaparan di tanah Israel, membuat hidup mereka terasa pahit dan mereka terpaksa berpisah dengan sanak saudaranya. Itu Elimelech. Nah, namun rupanya di negeri Moab, kepahitan demi kepahitan masih membayangi. Diawali kematian Elimelech, kemudian kematian Mahlon dan Kilion, kedua anak mereka. Akhirnya tinggallah Naomi dan kedua mantunya yang bernama Orpah dan Ruth. Ada yang udah nonton Ruth and Boaz? Gak apa-apa. Ceritanya itu Naomi punya dua mantu, Orpah dan Ruth. Naomi punya anak laki-laki. Nah, dua-duanya meninggal. Jadi sisa mantunya. Yang satu Orpah pergi. Nah, ada yang namanya Ruth. Ruth ngapain? Dia memilih untuk tinggal bersama Naomi. Ini luar biasa. Anak mantu milih tinggal sama mertua walaupun suaminya udah meninggal. Saya bilang ajaib, nggak ada di Jakarta ya. Hampir, mungkin ada hitungannya sekian persen. Tapi luar biasa. Mari kita dengarkan. Alkitab mencatat bahwa Naomi itu mengganti namanya menjadi Mara, yang artinya pahit. Kenapa? Karena pergantian nama ini didasari karena kejadian pahit yang dialami Naomi pada saat itu. Nah, pergantian nama ini merupakan hal yang signifikan dalam kultur Judaisme pada saat itu. Kerap kali Tuhan sendiri mengganti nama orang pilihannya dengan tujuan untuk mengubah panggilan hidupnya. Contohnya dari Abram menjadi Abraham. Nah, Naomi itu mengubah namanya menjadi Mara karena kepahitan. Nah, sehingga apa yang dilakukan Naomi itu cukup kontroversial pada zamannya. Rut 1 ayat 20-21, ini kita bicara tentang Naomi ya, yang bicara kehilangan ya. Saat dia kehilangan anak laki-lakinya, ada berkat yang menanti dalam hidupnya, yang bernama Rut. Siapa dia? Dia anak mantunya, orang dari luar keluarganya. 2, 3, tetapi sebab Maha Kuasa. 21, dengan tangan jadi dibalik kepahitan yang Naomi alami sampai dia minta ganti nama dari Naomi jadi Mara, dia tetap mengakui Tuhan. Dia tetap menatap wajahnya Tuhan. Itu penting. Kita mengalami kehilangan, kita mengalami kepahitan, tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Seperti dialami Naomi, dia tetap berpaling. Dia tetap berada dalam jalannya Tuhan. Lalu apakah kepahitan Naomi di masa lalu membuat ia patah semangat dan mengabaikan tanggung jawabnya? Tentu tidak. Naomi tetap taat mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Di pasal berikutnya, Alkitab mencatat bahwa Naomi setia menjalankan tugas sebagai seorang ibu, yaitu mertuanya Rut. Ia menjaga Rut, ia membimbing Rut dalam kesehariannya, bahkan mencarikan pasangan yang layak buat mantunya. Paham ceritanya? Jadi anak mantu, si Rut, anaknya udah meninggal, anaknya Naomi. Lalu, hai mantu, kamu baik sekali, sudah mau merawat diriku. Sini aku carikan engkau suami. Jadi Naomi, ibu mertua, mencarikan anak mantu suaminya. Karena terlalu baik si Rut. Singkat cerita,
Karena andil dari Naomi, Ruth menikah dengan Boaz. Amin. Dan beberapa tahun kemudian, 1000 tahun kemudian, dari Ruth dan Boaz lahir satu keturunan yang namanya Yesus. Berawal dari marah, kehilangan, kepahitan, ditindaklanjuti dengan ketaatan, kesungguhan, sampai lahir garis keturunan yang namanya garis mesianik melalui Ruth dan Boaz. Yesus juru selamat. Itu ajaib. Ketika Anda tetap berada dalam Tuhan, disitulah Tuhan sedang bekerja menetapkan garis berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Dalam kita juga belajar dari kisah tadi Naomi, sekarang kita belajar dari Yoas dan Imam Yoyada. Nah, ini nggak usah baca ya. 2 Tawarik 24 ayat 17 sampai 19. Nah, Raja Yoas itu raja yang taat kepada Tuhan. Dia raja yang tidak meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya pembimbing rohani yang namanya Imam Yoyada. Nah, Imam Yoyada pada saat itu sudah tua dan akhirnya meninggal. Ketika meninggal, Raja Yoas meninggalkan Tuhan. Jadi dia tetap berada di dalam Tuhan karena apa? Karena dia punya pembimbing rohani. Dia melihat manusia. Saya ajarin di tempat kita. Saudara, ada beberapa jemaat yang memang datang dari Worship Night Project gitu ya. Beberapa saya bilang ke mereka, diberkati gak sama WNP gitu ya? Yes, amin Kak. Mau tertanam di GKRI? Mau Kak? Sungguh-sungguh. Terus saya tanya balik, kamu datang ke sini karena diberkati sama WNP kan? Di sini bos WNP Kak Icop, Pastor Icop. Seandainya Pastor Icop diutus, kemanapun dia diutus, kalian masih melayani Tuhan apa enggak? Kalian masih di sini apa enggak? Beberapa jawab ya, beberapa ragu-ragu. Kenapa? Karena melihat manusia. Anda datang ke sini, kita semua datang ke sini, Yayasan Bethesda Ministry. Anda di sini bukan karena sosok. Betul. Anda di sini bukan karena manusia. Amin. Terima kasih untuk waktu yang disediakan saya berkhotbah di tempat ini. Pastor Yofri dan Ibu Desra memberikan waktu dan tempat bagi kami semua juga melayani. Saya kenal mereka. Tapi sekali lagi, kita semua di sini bukan karena sosok. Kita di sini karena kita mencintai Tuhan. Saya yakin Pak Gembala di sini juga mengajarkan demikian. Lihat Tuhannya, bukan manusianya. Amin. Jangan seperti Raja Yoas. Itu yang pertama, kehilangan yang pasti. Yang kedua, lebih dalam lagi, kehilangan ambigu. Next. Atau ambiguous loss. Yang tadi pasti ya, benar-benar dari ada jadi gak ada. Udah gak ada, kelihatan, meninggal. Jasadnya dikubur depan mata. Yes. Yang kedua, kehilangan kedua adalah kehilangan ambigu. Katakan kehilangan ambigu. Nah, kehilangan ambigu atau ambiguous loss adalah konsep yang diciptakan oleh Dr. Pauline Bosch untuk menggambarkan kehilangan yang tidak pasti, tanpa penutupan, dan tidak ada kejelasan tentang status orang atau hal yang hilang. Kehilangan jenis ini sulit diatasi karena tidak adanya resolusi yang jelas dan tidak adanya ritual duka yang lazim. Lalu Anda bilang, Kak, saya di ghosting, saya kehilangan gak Kak? Saya mau katakan, kasihan deh lo. Kalau di ghosting ya udah. Artinya emang dia bukan buat lo, tapi bukan ini yang kita pelajarin. Dua jenis kehilangan ambigu dengan cepat aja. Ketidakhadiran fisik dengan kehadiran psikologis. Nah lo, bingung kan lo? Yang pertama kehilangan ambigu adalah ketidakhadiran fisik dengan kehadiran psikologis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang tersebut tidak ada secara fisik, tapi masih ada dalam pikiran dan harapan. Contohnya, orang hilang dalam perang. Jauh, atau penculikan, atau korban bencana alam, di mana jenazah tersebut tidak ditemukan yang dialami sekarang oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Ada banyak orang mengalami kehilangan ambigu. Orangnya hilang, tapi jasadnya tidak ditemukan.
Jadi mereka bertanya-tanya, kamu masih hidup apa enggak? Kalau mantan ketahuan masih hidup, mereka masih seneng. Benar ya, itu enggak ambigu. Itu biarin aja. Tapi kehilangan ambigu yang dialami mereka, itu adalah secara fisik enggak ada. Tapi di sini masih berharap. Itu yang pertama, kehilangan ambigu. Yang kedua, ketidakhadiran psikologis dengan kehadiran fisik. Ini kebalikannya. Nah, orang tersebut masih hadir secara fisik, tapi telah kehilangan secara emosional. Saya harap saudara nggak pusing ya. Jelas kan ya? Ini bicara tentang kehilangan. Yang pertama tadi fisiknya nggak ada, tapi di hati masih ada. Yang kedua, fisiknya ada, tapi secara emosional udah nggak ada. Contohnya, penderita Alzheimer atau demensia, atau orang-orang yang kecanduan, atau depresi berat, atau cedera otak traumatis. Nah ini kehilangan ambigu yang kedua. Nah, dalam Alkitab ada perumpamaan tentang kisah anak yang hilang. Nah perumpamaan ini mengisahkan seorang anak bungsu yang meminta warisan, lalu pergi untuk menghamburkan hartanya hingga miskin. Fisiknya ada, tapi kedekatan emosi dengan ayahnya udah nggak ada. Nah ayahnya itu mengalami kehilangan ambigu. Anaknya ada di depan mata, tapi dia memilih untuk pergi. Pernah mengalami kehilangan seperti ini? Saya harapkan saudara bisa menangkap maksudnya. Itu adalah kehilangan yang sudah pasti kita alami atau hampir nggak bisa kita cegah. Namun ada juga bentuk kehilangan yang sebenarnya bisa kita cegah. Jadi kedua hilangan yang tadi, pertama kehilangan yang pasti dan ambigu itu nggak bisa dicegah. Kita bisa mengalaminya dengan cepat. Yang ketiga, ini adalah kehilangan yang bisa kita cegah. Dengan cepat, kehilangan simbolik. Katakan simbolik. Kehilangan simbolik ada rasa sakit dan duka yang mendalam akibat hilangnya sesuatu yang memiliki makna yang penting secara emosional, seperti identitas, hubungan, harapan, impian, dan lain sebagainya. Simbolik. Ini adalah sebuah bentuk duka yang lebih abstrak, di mana individu merasa kehilangan nilai atau makna sebelumnya dari yang mereka miliki dalam hidupnya. Ada juga beberapa saat lalu, beberapa bulan yang lalu ya, yang rumahnya dijarah karena pelintiran-pelintiran di media sosial, dan akhirnya dia merasa kehilangan. Yang kehilangan itu bukan rumahnya aja, bukan hartanya, tapi simbol yang melekat. Dewan terhormat, tapi dirampas. Ya saya nggak akan bahas lebih lanjut. Itu hanya contoh kehilangan simbolik. Nah kehilangan simbolik itu seperti kehilangan identitas atau harapan. Atau nggak bisa sepenuhnya dicegah. Tapi kita bisa minimalisir dampaknya. Beberapa tokoh Alkitab yang menunjukkan kehilangan integritas atau kehilangan simbolik adalah, next, ada Yudas Iskariot. Dia kehilangan apa? Dia mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Dia kehilangan simbol bahwa dia adalah rasulnya Tuhan. Dia adalah muridnya Kristus. Lalu siapa? Ada Saul. Saul itu raja Israel pertama yang membiarkan iri hati itu menggerogotinya dan melanggar perintah Tuhan. Mereka ini pribadi yang kehilangan simbol yang sebenarnya bisa dicegah, tapi mereka memilih untuk hilang. Sebelum masuk Gehazi dan Ananias, saya mau bahas sedikit Yudas Iskariot. Apa bedanya Yudas sama Petrus? Udah tahu ya? Sama-sama mengkhianati, betul? Betul ya? Lebih hancur mana? Yang bunuh diri. Betul ya? Akhirnya ngapain dia? Gantung diri. Saudara tahu? Yudas sama Petrus, kita lihat lebih hancur Yudas. Tapi sebenarnya, maaf ya, lebih gampangan Yudas. Kenapa? Dia ambil jalan shortcut. Dia bikin salah, mengkhianati Yesus, dia harus menanggungnya, tapi dia memilih bunuh diri. Oh gampang banget. Petrus beda. 3 kali dia menyangkal Yesus, tapi dia tetap berada dalam panggilan Tuhan. Sampai akhirnya dia mengaku salah, dan dia dipakai Tuhan secara besar. Petrus tidak mengalami kehilangan simbolik. Yudas kehilangan simbolik. Ketika dia bikin salah, bikin dosa, dia lupa bahwa Yesus adalah kasih. 3 tahun dia ikut Tuhan Yesus, nggak ada yang nyangkut pada saat itu. Yang dia pilih adalah gantung diri. Ketika Anda mengalami kehilangan simbolik, kehilangan identitas,
Semua shortcut itu tersedia. Pintu-pintu shortcut itu tersedia di depan saudara. Tinggal Anda mau masuk apa enggak. Apa Anda tetap berada dalam panggilannya Tuhan. Itu jauh lebih berat. Maaf kata, Yudas Petrus lebih pecundang Yudas. Kenapa? Dia pilih cara gampang, mati. Petrus cerita yang lain. Lalu siapa? Siapa lagi? Gehasi. Nah Gehasi ini siapa? Dia hamba Elisa yang berbohong dan korupsi demi keuntungan pribadi. Nah dia ngambil duit. Dia bendahara. Lalu siapa lagi? Ananias Safira. Dia berbohong mengenai uang, lagi-lagi uang. Hasil penjualan tanah demi mendapatkan pujian. Semua orang-orang ini mengalami kehilangan simbolik. Kenapa? Karena identitas yang gak kuat dalam Tuhan. Anda melayani, kita semua melayani di Bethesda sini. Selain kita melayani, menyenangkan Tuhan, dan kita melakukan tugas, kita sedang membentuk identitas kita. Supaya kuat, gak gampang digoyangin. Amin. Apapun bentuk kehilangan yang kita alami, Tuhan fokus sama diri kita. Mau kehilangan pasti, mau kehilangan ambigu, mau kehilangan simbolik, Tuhan fokus sama saudara dan saya. Kenapa? Karena metode Tuhan adalah manusia. Hanya perjanjian lama, itu pun udah lama. Tuhan pakai tiang awan dan tiang api. Metodenya pun sama, dia pakai Musa. Tiang awan dan tiang api itu bukan menuntun bangsa Israel. Yang dipakai Tuhan adalah Musanya. Ada banyak mujizat yang lain. Tapi di balik mujizat itu selalu ada manusia. Di balik setiap mujizat yang ada di dalam ruangan ini, dalam keluarga atau orang lain, atau sekolah, atau kampus, atau pekerjaan, selalu ada manusianya. Siapa? Saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan selalu pakai manusia. Jadi jangan selalu fokus sama mujizat Tuhan. Karena kita bisa kehilangan identitas. Jangan fokus sama mujizatnya. Fokus sama Tuhannya. Karena yang Tuhan pakai bukan mujizatnya. Yang Tuhan pakai adalah manusianya. Amin. Saat kita sadar bahwa Tuhan fokus dengan diri kita, benahi hidup kita. Dengan cepat aja ada 3 hal. Kenapa kita harus berbenah? Dan dari hal apa kita harus berbenah? Yang pertama, kita harus berbenah dengan cara beres dengan Tuhan. Katakan beres dengan Tuhan. Jadi saat kita sadar bahwa Tuhan fokus dengan diri kita udah tahu, kita mengalami kehilangan semua. Kehilangan A, B, C, D semua. Dengar baik, kehilangan apapun, Tuhan itu fokus sama kita. Supaya Anda bisa tetap berada dalam Tuhan, caranya adalah yang pertama, beres dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Kayaknya masih lompatan deh di atasnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Yes. Mari kita baca 2-3. Amin. Jadi tahap pertama, balik sama Tuhan. Katakan balik sama Tuhan. Kalau Anda mengalami kehilangan demi kehilangan, kembali kepada Tuhan. Bukan mantan. Paling keras amin ya. Amin. Bukan orang yang saudara anggap rohaninya lebih tinggi. Mereka membimbing kita, yes. Tapi yang pertama balik dulu sama Tuhan. Amin. Ketika kita berbalik dari segala jalan dosa, kita menerima pengampunan Tuhan. Ingat, yang pertama beres dengan Tuhan. Kita telah dibenarkan karena pengorbanan, bukan karena kekuatan kita. Pengampunan Yesus itu memberi kelegaan dan menghilangkan rasa takut akan kematian. Yang pertama beres dengan Tuhan. Yang kedua beres dengan diri sendiri. Amin. Beres nih, kalau ngaca tuh jangan berantem sama kaca. Lu sih masa lalunya. Lu kenapa sih dulu begini? Lu yang bawa gue jauh dari Tuhan. Jangan beres sama masa lalu saudara. Amin. Yesaya 43 tempat, mari kita baca 2-3. Sering. Yes, pengampunan Tuhan yang sudah kita terima akan menolong kita memiliki kehidupan yang baru. Harga diri kita ditentukan oleh penilaian Tuhan, bukan penilaian orang di kanan kiri kita. Amin.
Harga diri Anda dan saya ditentukan oleh Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan beres dengan diri sendiri. Manusia adalah pribadi yang berharga di matanya. Katakan berharga di matanya. Gak ada rumus lain. Gimana caranya Anda beres dengan diri sendiri? Dengar baik, Yesaya 43:4 katakan, kita berharga di matanya. Amin. Bagaimana cara mengembalikan harga diri? Kita tahu, Yesaya 43:4, kita berharga di. Katakan pada kanan kirinya, kamu berharga di mata Tuhan. Jika sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita, maka kita dapat meresponi dengan tenang. Karena diri kita sudah beres dengan pertolongan dan kasih-Nya. Amin. Dengan cepat. Tadi yang pertama apa? Beres dengan? Yang kedua? Dengan cepat. Ini yang terakhir. Puji Tuhan. Udah di spoiler lagi. Yang ketiga adalah beres dengan? Sesama. Amin. Ini bagus nih. Kalau kita ikut Tuhan, kadang-kadang ada orang yang gak suka sama kita. Bener apa enggak? Bener apa bener? Paham ya? Ada tiba-tiba teman kita yang gak suka membenci kita. Lu kok terlalu deket sih sama Tuhan? Ada, bener ya? Jadi ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu pasti ada dalam tanda kutip hater. Orang yang gak suka sama kita. Dan menurut saya itu fine. Yang gak fine, yang gak baik-baik saja adalah ketika semua orang gak suka sama kita. Something wrong. Betul ya? Ya Tuhan banyak yang gak suka. Tapi sekali lagi ada juga pengikutnya banyak. Tuhan Yesus. Benar ya? Ketika Anda melayani Tuhan, melek juga. Jangan sampai tingkah laku Anda, karakter Anda, sikap Anda, walaupun Anda hanya melihat kepada Tuhan. Oh Tuhan Allah yang baik. Jangan pikirkan juga kalau orang semua orang gak suka sama kita ya. Gimana Anda jadi berkat coy? Amin? Jadi pikirkan secara logika. Yang ngerti ketawa. Ini kita juga harus beres sama-sama supaya jadi berkat juga. Kolose 3:13 kita baca 2-3. Amin. Disuruh apa? Sabar. Ada yang nama sabar di sini? Ada yang bisa bawa mobil? Laki-laki ada yang bisa bawa mobil? Oh banyak. Siapa yang bergumul soal kesabaran kalau di jalan? Dipepet dikit, woi! BSD Pamulang bisa 10 kali, woi! Sabar. Amin. Saya ngomong ini bukan hanya buat saudara. Buat saya. Makanya sekarang saya naik Grab. Biarpun udah berkhotbah 20 tahun, tetap aja ujian yang sebenarnya adalah ketika saya bawa mobil. Kadang-kadang suka lupa. Tapi itu suka ditahan. Nah, seharusnya lagi mau khotbah gitu ya. Khotbah tentang hati. Siap-siap di gereja, bawa mobil tiba-tiba ada yang nyerempet. Ada yang nyalip gitu ya. Motor. Wah, ini harus dikasih pelajaran ini nih. Mepet-mepet, tarik gas. Ketika emosi udah memuncak, Tuhan sadarkan. Ya ampun ya Tuhan, ya Yesus, ya Rasulullah. Saya mau khotbah tentang hati. Tapi di jalan mau teriak-teriak. Udah. Nggak jadi teriak maksudnya. Kita harus mengerti. Sekali lagi, kita nggak hanya beres sama Tuhan, kita beres juga dengan diri sendiri, kita juga harus beres sama kita. Amin. Orang lain juga harus suka sama saudara. Sehingga mereka mencari Tuhan. Amin. Gimana caranya kalau mereka nggak suka sama saudara bisa ngelihat Tuhan? Nggak mungkin. Setuju apa enggak? Setuju. Hidup yang tenang adalah hidup yang mengasihi sesama. Yaitu dengan membereskan diri agar melepaskan pengampunan kepada musuh. Sehingga hidup menjadi tenang. Dan kalaupun kematian menjemput, kita tidak kepikiran dengan musuh yang ada dalam hidup kita. Katakan pada kirinya, jangan ada musuh. Saya undang pemain keyboard, Kiki.
Jadi melepaskan pengampunan kepada musuh atau orang yang bermasalah dengan kita, itu akan membebaskan kita. Amin. Saudara mau nggak mengalami kehilangan lagi? Beres dengan Tuhan, diri sendiri, bersama. Masih ada gak fotonya Adrian? Saya mau kesaksian, boleh? Tadi ada di slide nomor sekian. Ada. Ya. Ini foto secara estetik gak menarik. Setuju? Ya, secara angle segala macam hancur lebur lah. Nah saya di belakang, yes, I've been there, pernah sekurus itu. Ya, kelihatan ya saya. Ya, walaupun saya nggak jadi fokus, tapi kelihatan kepalanya. Benar ya, kelihatan lebih muda, 10 tahun gitu ya. Nah, apa kisah di balik foto ini Bapak Ibu Saudara? Jadi, saya lagi ngotak-ngatik komputer, lagi buang-buangin file, ketemu foto ini. Dilihat dari posisinya, di situ ada speaker. Oh nggak kelihatan, ada TV, di atasnya ada speaker ya. Situ juga speaker juga. Nah, ini bentuk rambut, kepala, tinggi badan, ukuran lemak pipi, ini saya, 99%. Ya, ini saya lagi didoakan sama siapa? Sama pastor dari India, namanya Pastor Peter Kumar. Mungkin ada yang pernah dengar, dia suka bernubuat segala macam. Nah, kisahnya sungguh menarik pada saat itu. Di sebelah saya itu ada Pastor Yosef dan Pastor Maxon. Pastor Yosef yang nanti akan berkhotbah di Natal. Jadi, dia di mimbar pada saat itu, dan saya berdiri di bawah speaker, itu speakernya. Lalu, bukan berdiri, saya lagi duduk. Dia di mimbar, dia tuh suka nunjuk-nunjuk gitu ya, namanya punya pengurapan nabi ya. Dia tahu apa yang kita alami. Saya lagi di ujung belakang, lagi di bawah speaker, tiba-tiba dia teriak, "The man under the speaker, please stand up." Saya nggak tahu kalau itu saya dipanggil. Dia ngomong pakai bahasa Inggris. Lalu penerjemahnya Pastor Yosef, "Daud silakan berdiri." Saya berdiri saat itu, berdoa, dan tiba-tiba pastor ini datang ke saya. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dari semua doanya, yang saya ingat satu kalimat. Apa itu? No more losing. Dia berdoa pakai bahasa Inggris, saya lupa doanya apa. Tapi dia cuma teriak, "No more losing." Saat itu istri saya lagi mengandung anak saya yang sekarang udah 10 tahun. Saat itu masih dalam kandungan. Ketika dia ngomong no more losing, saya diteguhkan. Kenapa? Karena setahun sebelumnya kami baru kehilangan, istri saya baru kehilangan. Anak saya namanya Pelangi. Setahun sebelum didoakan, kakaknya Pelangi itu gak bisa selamat di dalam kandungan, artinya keguguran. Secara manusia saya depresi, saya kehilangan semuanya. Saya datang doa ini juga karena disuruh aja, gak pengen. Tiba-tiba diteguhkan. Dia cuma bilang, no more losing. Saat itu saya bingung, apa maksudnya no more losing? Diteguhkan sama Pastor Maxon pada saat itu, "Daud, kamu pernah kehilangan anak, saya tahu kisah kamu. Kamu gak akan kehilangan lagi." Jujur, di kehamilan berikutnya, maksudnya si anak kami yang sekarang ini Pelangi, saya was-was, saya paling takut kehilangan lagi. Tapi diteguhkan bahwa kamu gak akan kehilangan lagi. Ketika doa itu diteguhkan, ketika firman itu disampaikan, dan itu menguatkan saya mengerti, ternyata saat kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan itu udah atur semuanya. Makanya semenjak saat itu, saya selalu menyiapkan waktu buat anak saya ini. Saya tahu karena ini adalah titipan yang Tuhan berikan untuk saya besarkan. Jadi saya selalu menghabiskan waktu dengan dia, dan saya tahu ini adalah jawaban doa yang Tuhan berikan atas hidup saya. Ketika dia lahir, kami sepakat memberi nama anak kami adalah Pelangi, karena itu adalah janji Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, kita baca bersama-sama. 2, 3.
Saat kita mengalami kehilangan yang pasti, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau kita kehilangan ambigu, atau mungkin ada saudara kita yang secara fisik nggak bisa ditemukan karena bencana, tapi kita masih berharap bahwa mereka masih hidup. Anda sudah kehilangan ambigu. Atau yang ketiga, bahkan kita kehilangan identitas, kehilangan simbolik. Tuhan, sejak kapan saya harus begini? Sampai kapan Tuhan? Saya capek Tuhan. Atau mungkin pelan-pelan saudara udah mulai berpaling dari Tuhan, mundur pelan-pelan. Mungkin Anda datang ke sini karena kepaksa, dalam tanda kutip. Mulai meruntuhkan identitas kita di hadapan Tuhan. Dengar baik, kehilangan apapun yang kita alami, Tuhan fokus sama kita. Tuhan fokus pribadi sama saudara dan saya. Dan hari ini saya mengajak tiap saudara dan saya untuk mengerti janji Tuhan bahwa Dia selalu menyertai. Beres dengan bersama. Supaya apa? Supaya Anda mengalami janji Tuhan. Jangan setengah-setengah beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa nanti kita di hadapan